Salam. Hamka dan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tahun 1951, terbit sebuah buku berjudul Urat Tunggang Pancasila. Penulisnya adalah Hamka, seorang sastrawan Islam besar asal Sumatera, juga tokoh politik Masyumi. Kelak, di masa Orde Baru, dia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Hamka menulis dalam bukunya itu, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pengakuan akan adanya kekuasaan di atas seluruh kekuasaan manusia. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas dari segala kepercayaan atas kesatuan Allah dalam ketuhanannya, dalam perbuatannya, dan dalam kekuasaannya. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mengesahkan tujuan hidup dari seluruh alam ini, baik yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, kata Hamka. Ketuhanan Yang Maha Esa tiga perkara kepada satu. Yang tiga perkara itu ialah manusia, hidup manusia, dan alam, kepada hanya satu Tuhan. Dalam dasar kepercayaan ketuhanan Yang Maha Esa, itu seluruh alam ini dikumpulkan menjadi satu. Dengan satu nama, yaitu makhluk atau yang dijadikan. Meskipun langit, bumi, cakrawala, matahari, bulan, dan bintang, meskipun manusia, binatang, bahkan serba benda atau materi, yang ada ini hanyalah satu belaka. Semuanya satu dalam nama makhluk. Dan Tuhan, menurut Hamka, ialah Khalik yang menjadikan. Apakah hubungan antara makhluk dengan Khalik? Tanya Hamka. Makhluk dengan Khalik senantiasa tetap ada hubungannya. Tuhan Yang Maha Esa itu bernama Rabun, yaitu yang senantiasa memelihara, menjaga, dan meneliti pada makhluknya. Penjagaannya atas makhluknya tidak pernah terlepas. Sifatnya ialah Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Dan kudratnya lah yang berlaku, dan iradatnya lah yang berlaku. Pertalian seluruh alam di antara dia sama dia, tegasnya di antara makhluk sesama makhluk, dan lanjutnya pertalian makhluk itu dengan Tuhan ialah dengan kata-kata Rahman dan Rahim itu. Keseimbangan yang didapat dalam alam, keindahan dan kecantikannya, keadilan serba teratur, semuanya itu ialah rahmat. Hamka menulis lagi, lantaran itu, maka berpegang teguh kepada sila ketuhanan Yang Maha Esa, itu sajalah yang akan menjamin selamatnya kebangsaan Indonesia ini. Dialah yang akan sangat progresif jika keadaan mesti berubah. Ketuhanan Yang Maha Esa, sumber hakiki dari segala sila dan kesusilaan. Tandas Hamka. Hamka menulis risalahnya ini rupanya untuk menanggapi pendapat-pendapat dari kalangan tertentu yang tersinggung dengan perkataan Soekarno ketika sang presiden itu menyampaikan wejangannya pada peringatan Mizrad Nabi Muhammad SAW Senin malam Selasa tanggal 7 menuju ke tanggal 8 Mei 1951 bertepatan dengan 30 Rajab 1370 Hijriah di Istana Negara di Jakarta. Waktu itu Soekarno berkata bahwa banyak golongan yang berjuang hanya memakai satu saja dari dasar negara ini. Ada yang memakainya hanya sila keadilan sosial. Ada pula yang hanya memakai ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soekarno, 5 sila itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Itulah sehingga, kata Hamka, ada golongan tertentu yang tersinggung. Kalangan itu berjahat prasangka bahwa Soekarno sedang menuduh mereka. Tapi Hamka mengatakan, dia sendiri baik sangka dalam hal itu.
Itulah sehingga Hamka merasa perlu menulis risalahnya tentang Pancasila, terutama untuk kalangan Islam di masa itu. Pancasila memang selalu saja dimengerti secara berbeda-beda. Di kalangan Kristen, tahun 1980-an, ada perdebatan pula tentang Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi gereja. Dan memang sejak kelahirannya pada sidang-sidang BPUPKI tahun 1945, dasar negara ini alot diperdebatkan. Indonesia merdeka berdasar agama atau kebangsaan. Dari uraian-uraian Hamka tersebut, sebenarnya dia ingin menegaskan bahwa Pancasila itu sangat agamis. Dan begitulah memang. Tidak mungkin Indonesia berdiri tanpa mempertimbangkan agama. Indonesia beda dengan negara-negara lain yang sekularistis dan juga yang lainnya sangat agamis. Pada banyak negara yang sekularistis atau agamis, itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena negara-negara itu relatif homogen. Tapi Indonesia bukan negara satu agama saja. Indonesia beragam agama. Padahal inilah dugaan saya, meskipun Hamka seorang Muslim, politisi Partai Masyumi, dan kemudian pernah menjadi Majelis Ulama Indonesia, dia seorang yang berpikiran terbuka harus mengatakan, ketuhanan yang Maha Esa, tiga perkara kepada satu. Yang tiga perkara itu ialah manusia, hidup manusia, dan alam, kepada hanya satu Tuhan. Satu dalam keragaman, keragaman dalam satu. Seolah Hamka sedang membayangkan apa yang akan terjadi kelak dengan Indonesia, yaitu masalah dalam memahami keragaman. Atas nama yang esa, maka kelompok-kelompok tertentu melupakan fakta keragaman. Atas nama Tuhan yang Maha Adil, mendiskriminasi kelompok-kelompok yang lain. Dan lebih parah lagi, demi kekuasaan, demi akumulasi kekayaan, maka muncul fenomena sang makhluk sedang menampilkan diri menjadi sang Khalid. Manusia sedang menjadi Tuhan dengan memanipulasi agama. Tapi sesungguhnya itu adalah untuk kemegahan diri, untuk kekuasaan. Itulah sehingga penting mengingat pesan Hamka dalam risalahnya itu. Ketuhanan yang Maha Esa adalah pengakuan akan adanya kekuasaan di atas seluruh kekuasaan manusia. Sila pertama Pancasila yang mendasari sila-sila lain menegaskan tentang kesetaraan di antara manusia. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk semuanya. Demikian saya, Denny Pinonton. Salam.